kasih karunia dan damai sejahtera Allah. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-65. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Engkau yang mendengarkan dua, kepadamulah datang semua yang hidup. Ayat 4. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Ayat 5. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di bait-Mu yang kudus. Ayat 6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Ayat 7. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Ayat 8. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Ayat 10. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air, Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka, ya demikianlah Engkau menyediakannya. Ayat 11. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan Engkau menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Demikianlah pembacaan firman. Saudara-saudari, setiap orang menginginkan berkat. Dan sungguh, pada saat ini begitu banyak orang yang memaksakan diri, memaksakan hati dan pikiran, bahkan tenaga supaya beroleh berkat. Bahkan juga banyak orang berprinsip bahwa berkat itu adalah sesungguhnya hanya sebatas hasil pekerjaan kita. Itu sebabnya jikalau kita lihat pada saat ini, banyak orang yang jatuh ke dalam dosa hanya mengejar harta duniawi. Banyak orang mengandalkan segala cara untuk memperkaya dirinya. Sesungguhnya melalui renungan harian Luther kita pada hari ini, pemazmur berkata bahwa berkat yang berkelimpahan telah Tuhan sediakan bagi umat yang hidup serasi dengan Allah, bagi orang yang setiap saat tetap terhubung dengan Allah. Ia tahu persis apa yang manusia perlukan secara utuh, sebab Allah lebih tahu dan lebih mengerti apa yang lebih utama dalam hidup kita. Allah lebih memahami apa yang kita butuhkan dalam hidup, sebab yang menciptakan kita adalah Allah. Dan tentu pencipta lebih tahu apa tujuan daripada hidup yang diciptakan. Dan tentu pencipta juga tahu apa yang dibutuhkan oleh yang diciptakannya. Artinya seperti layaknya seorang pencipta mobil, tentu penciptanya lebih tahu apa tujuan mobil itu diciptakan dan apa kebutuhan yang harus diperlukan oleh mobil ini sehingga dapat berfungsi atau bergerak. Saudara-saudari, Mazmur hari ini merupakan nyanyian syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Perasaan nyaman, aman, dan tentram yang mengalir dalam lagu ini bersumber karena relasi yang baik dengan Tuhan.
relasi yang indah dapat terbentuk karena kita menghormati Allah. Kita percaya, artinya relasi yang dibicarakan pada saat ini adalah relasi yang sangat istimewa karena kita tetap bergantung kepada Allah. Dan percayalah, Allah yang akan menolong dan menopang kita untuk menjalani kehidupan kita. Allah yang memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan pergumulan kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap teguh untuk menaikkan pujian dan syukur kita hanya kepada Allah. Sebab oleh karena kemurahan dan kasih setia-Nya lah sehingga kita memiliki banyak hal pada saat ini, baik anak-anak, baik rumah, baik pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, mungkin jikalau kita teliti pada saat ini, ketika kita mengalami kegagalan, perlu juga kita menyadari dan meneliti diri kita. Artinya, lewat kegagalan ini perlu kita pertanyakan hati kita masing-masing. Apakah kita sudah berjalan lurus di jalur Allah? Atau apakah kita sudah lari dari jalur Tuhan? Jika demikian, ingatlah kasih setia pemulihan dari Allah tetap ada dan tetap menunggu kita hingga kita bertobat. Jadi saudara-saudari, tunggu apa lagi? Mengapakah kita harus tetap bertahan dan berjuang dengan mengandalkan pikiran dan logika kita, bahkan kekuatan kita semata? Segala sesuatunya itu tidak ada bandingnya dengan kuasa Allah. Artinya, jikalau Allah sudah memberikan kita tenaga, marilah kita syukuri itu dan kita pergunakan dengan baik. Dan jikalau kita pada saat ini meninggalkan Allah, melupakan Tuhan dalam pekerjaan kita, segeralah mengakui segala dosa-dosa kita dan hendaklah percaya dengan utuh bulat kepada Allah. Dan yang pasti, Allah tetap menyinari dan memelihara setiap orang yang mau bertobat. Sungguh, keselamatan hanya ada bagi orang yang betul-betul bertobat. Sungguh, berkat Allah juga semakin mengalir hanya kepada orang yang sepenuhnya bergantung kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.